Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati lokal expert Mitra Kementerian Keuangan, Pak Erwin, Kepala KPKNL, Pak Purwito, Kepala Bea Cukai, Pak Adi Zirwan, Kepala KPPN Gorontalo, Pak Arif, Kepala KPP Gorontalo, Bu Prima Dona Harahap, Pak Yusron, Kepala PPN Marisa, Bapak-bapak pejabat administrator dan ibu kanwil di CPP Provinsi Gorontalo dan rekan-rekan semua media yang saya hormati, dan jangan lupa seluruh hadirin yang mengikuti via YouTube yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa ketemu lagi di acara Forum Koordinasi Fiskal Moneter Press Conference ALPO Regional Makroekonomi Keuangan dan Moneter Gorontalo pada periode sekarang realisasi sampai dengan tanggal 31 Januari 2026. Sebelum saya melanjutkan, saya akan bacakan pantun khusus untuk pantun di Gorontalo ini. Binti biru tak manis pedas rasanya, kuliner khas yang menggugah hati. Mari kita dengar bersama-sama kabar APBN yang mengantar asa tumbuh kembali. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan juga teman-teman media. Sebelum ke materi fiskal moneter, saya ingin terlebih dahulu mengajak untuk melihat perkembangan perekonomian global dan juga nasional saat ini. Di tengah gejolak perekonomian global yang kompleks akibat dinamika kebijakan tarif dan suku bunga dari Amerika, di Tiongkok juga ada perlambatan ekonomi, volatilitas harga komoditas. Alhamdulillah, perekonomian domestik Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang sangat kuat. Indikatornya bahwa pertumbuhan kita sepanjang 2025 mencapai 5,11% dengan tingkat defisit pengelolaan yang sangat aman. Momentum positif ini insya Allah akan diprediksi terus berlanjut dengan target pertumbuhan 5,5% hingga 6% pada kuartal pertama tahun 2026. Ketahanan makroekonomi ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang solid, inflasi inti yang rendah sehingga memberikan ruang ekspansi tanpa risiko kepanasan ekonomi atau overheating ya. Dan juga aktivitas manufaktur yang berekspansi selama 6 bulan berturut-turut, ini kinerja fundamental kokoh ini akan berdampak pada membaiknya indikator kesejahteraan masyarakat. Contohnya turunnya angka pengangguran menjadi 4,7% dan juga kemiskinan di angka 8,25%, serta juga terjaganya ketahanan eksternal. Ini buktinya ada surplus neraca perdagangan selama 68 bulan berturut-turut, cadangan devisa kita juga memadai, kembalinya aliran dana asing atau capital inflow-nya ada. Ini menandakan adanya kepercayaan dari investor global. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita coba ke perkembangan ekonomi regional Gorontalo. Di triwulan 4 2025, ekonomi Gorontalo tumbuh sebesar 6,12% year on year. Ini melampaui capaian tahun 2024, di mana 2024 sebesar 4,48% di atas nilai nasional 5,38%. Ini adanya akselerasi yang signifikan. Kalau kita lihat saat triwulanan, pertumbuhan 1,53% kuartal ke kuartal menunjukkan stabilitas jangka pendek yang tetap terjaga hingga akhir tahun. Ini mencerminkan mulai menguatnya sektor yang bernilai tambah dan juga berorientasi eksternal. Indikasinya di awal transformasi struktural ekonomi daerah. Namun untuk memastikan keberlanjutan ini diperlukan juga penguatan fundamental melalui kita ada hilirisasi, peningkatan produktivitas sektor basis, akselerasi investasi dan juga diversifikasi ekspor agar pertumbuhan tidak hanya tinggi tapi juga resilient dan juga inklusif. Pada Januari 2026, alhamdulillah inflasi di Gorontalo terjaga di angka 4,53%. Kalau di bulanan 0,28%. Kemudian untuk indeks pembangunan manusia di Gorontalo di 2025 mencapai 72,62 atau meningkat 0,61%.
kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini tandanya ada kemajuan yang stabil dalam pembangunan manusia, dan ini mempertahankan di kategori yang tinggi. Di sisi kesejahteraan, tingkat pengangguran terbuka di Gorontalo November 25 itu 3,23%. Ini ada perbaikan dibanding di Agustus 2025. Ini indikasinya bahwa pasar kerja yang relatif stabil, tren pembangunan 5 tahunan terakhir ini tetap menjadi tantangan kita. Di kemiskinan, angka di bulan September 2025 di 12,62%. Ini peningkatan yang lumayan dalam. Kemudian Gini rasio tercatat 0,383, ini menurun dibanding 2025 di bulan Maret. Adanya perbaikan distribusi di pangkalan jangka pendek. Kemudian untuk nilai tukar petani di Gorontalo turun 4,5% jadi 115,99%. Ini karena hasil pertanian menurun. Kemudian juga di nilai tukar nelayan di angka 109,44%. Ini karena adanya kenaikan harga komoditas tangkap dan tentunya biaya konsumsi. Kita melihat kinerja fiskal nasional di sisi pendapatan negara ini tumbuh 5,5%. Target APBN sekitar 107,7 triliun. Ini ada pertumbuhan positif 9,5%. Pajak masih menjadi penopang utama sejalan dengan kuatnya aktivitas ekonomi. Di sisi belanja sudah 5,9% dari pagu, ini 227,3%. Ini naik 25,7%. Ini alhamdulillah menginjak tajam. Kemudian defisit anggaran kita lihat di angka 54,6 triliun, setara dengan 0,21% PDB. Kemudian keseimbangan primer yang penting Bapak Ibu sekalian ada di angka 4,2 triliun. Ini tandanya apa? Tandanya pemerintah dalam pengelolaan fiskal tetap prudent di tengah ekspansi belanja yang luar biasa tadi. Kemudian untuk di Gorontalo kita lihat sampai dengan tanggal 31 Januari penerimaan di angka 74,66 miliar atau 4,65% dari target penerimaan. Ini terkontraksi 43,11%. Di sisi belanja sudah terrealisasi 884,13 miliar atau 9,71% dari pagu. Kalau kita lihat di sini berarti APBN di Gorontalo masih defisit sebesar 809,48 miliar. Kita bedah di sisi pendapatan ini 74,66 miliar atau 4,6% tadi masih didominasi oleh penerimaan negara dari pajak 59,85 miliar. Ini dari PPN, kemudian PPH. Untuk PNBP ada 14,81 miliar. Dengan kontribusi PNBP lainnya 12,34 miliar dan juga BLU 2,47 miliar. Di sisi belanja tadi 9,71% tadi tumbuhnya ini masih didominasi oleh TKD, transfer ke daerah 83,1%. Ini terutama di DAU. Di DAU-nya masih memegang angka tertinggi 606,92 miliar. Dak fisik nomor 2 129,99 miliar. Sementara untuk pemerintah pusat ini baru terrealisasi di angka 146,67 miliar, dan ini juga hanya didominasi oleh belanja pegawai 111,54 miliar. Kemudian kita lihat dari APBD konsolidasi, kita berdasarkan data SIGRI Bapak Ibu sekalian, sampai dengan Januari performanya total pendapatan mencapai 648,3 miliar atau 9,24% dari target. Sama, dana transfer ke daerah masih mendominasi terhadap pendapatan APBD. Di sisi pengeluaran sudah ada pengeluaran 385,4 miliar. Ini
sama dengan yang di alokasi APBN kantor pusat, belanja pegawai yang masih memegang dominan. Belanja modal belum ada sama sekali. Ini harus kita dorong Pemda, Bapak Ibu sekalian, untuk segera melakukan kontrak-kontrak, sehingga kita inginkan ada pergerakan yang lebih. Kita bergeser ke segi pembiayaan di UMI dan KUR. Di KUR dan UMI sampai dengan akhir Januari, KUR telah terrealisasi 49,94 miliar kepada 1.113 debitur. Ini juga masih di Kabupaten Gorontalo seperti bulan-bulan sebelumnya. Kemudian di posisi pedagang besar dan eceran masih menjadi penyalur terbesar. Untuk UMI sudah tersalur kepada 169 debitur, total dananya 1,18 miliar. Dan kalau kita lihat dua-duanya belum optimal, masih ada waktu, masih ada ruang untuk kita mengoptimalkan dari pembiayaan UMI dan KUR. Kita bergerak ke bansos, Bapak Ibu sekalian. Di Gorontalo juga ada beberapa bansos yang mengalir ke sini. Untuk perlinsos, kita lihat ada belanja perlindungan sosial. Ada satu jenis yang sudah cair, yaitu program pemakanan lansia dan disabilitas. Ini kepada 690 KPM, dananya 450 juta. Kalau kita bergeser ke MBG, ya alhamdulillah di MBG ini hingga kita ambil bukan Januari, Februari, sudah menerima rapat 113,315 jiwa, 63 SPPG yang sudah ada di Gorontalo. Ini melayani 593 sekolah. Kalau siswanya 93.291. Kemudian untuk bantuan gizi kepada ibu hamil menyusui ini ada ke 6.951. Ini beberapa hal yang kami sampaikan Bapak Ibu sebagai penutup. Kita lihat bahwa status ekonomi Gorontalo pada jalur yang bagus, di jalur yang positif. Ini tandanya inflasi tetap terkendali di 4,53. Kemudian nilai tukar petani 115,99 menjadi indikator salah satunya bahwa tetap di jalur yang benar. Kinerja APBN regional di Gorontalo menunjukkan tahanan yang solid. Kita lihat hasil belanja sudah di angka 9,71%, dan ini banyak diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan juga mendukung program prioritas seperti makan bergizi gratis yang telah menyentuh ke angka 113.000 penerima manfaat. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih kepada teman-teman media. Semoga tetap menjadi partner yang terbaik untuk kami, memberikan informasi kepada seluruh masyarakat di Gorontalo, memberikan edukasi bagaimana kami transparan dalam keuangan, sehingga masyarakat bisa terus memantau uang yang telah dia bayarkan dari penerimaan negara, baik pajak maupun bukan pajak. Dan mari kita kawal membangun Gorontalo untuk lebih bagus, berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari KPP Pratama Gorontalo akan menyampaikan kinerja fiskal tahun 2026, khususnya masa Januari di tahun 2026. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2026, KPP Pratama Gorontalo yang wilayah kerjanya satu provinsi, di Provinsi Gorontalo, mendapatkan amanah untuk menghimpun target penerimaan pajak sebesar 1,3 triliun rupiah. Target ini tumbuh positif dibandingkan sebelumnya, naik sebesar 12% dari target tahun 2025, dan tumbuh 39% atau hampir 40% dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, hingga akhir Januari 2026, penerimaan pajak dalam negeri di Provinsi Gorontalo
mencapai 4,68% atau 61,09 miliar rupiah dari target 1,3 triliun rupiah. Dari 61 miliar rupiah ini, penerimaan tertinggi berasal dari jenis pajak PPN yang kemudian diikuti dengan PPH, pajak lainnya, dan kemudian dari PBB. Sebesar 61,09 miliar, ini nilainya tumbuh positif dibandingkan periode yang sama di tahun 2025, yaitu tumbuh positif 18,58% year on year. Untuk PPN-nya sendiri, dari angka 61,09 miliar, untuk PPN menyumbang 29,08 miliar rupiah, walaupun ini tumbuh negatif, minus 10%, kemudian diikuti dengan PPH sebesar 20,91 miliar rupiah. Untuk PPH sendiri tumbuh positif sebesar 25,33% year on year. Untuk PBB ini masih nol penerimaan dari sektor penerimaan PBB. Untuk pajak lainnya sebesar 11,08 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 345% rupiah yang didominasi dari deposit pajak. Untuk penerimaan pajak per jenis wajib pajak dari orang pribadi sebanyak 1.746 wajib pajak menyumbang sebesar 5,8 miliar rupiah. Kemudian jenis wajib pajak badan sebanyak 2.009 wajib pajak menyumbang 30,33 miliar rupiah, dan dari wajib pajak pemungut sebanyak 8.941 menyumbang 24,8 miliar rupiah, totalnya sebesar 61,09 dan total WP-nya 12.730. Apabila kita melihat penerimaan pajak per wilayah di Provinsi Gorontalo, terdapat 1 kota dan 5 kabupaten. Penerimaan pajak terbesar berasal dari Kabupaten Pohuwato, yaitu sebesar 17 miliar 411 juta rupiah untuk masa Januari 2026, menyumbang 28,50% dengan peran 28,5%. Kemudian diikuti dengan Kota Gorontalo yaitu 16,1 miliar dengan peran 26,4%. Kabupaten Bone Bolango 12,5 miliar dengan peran 20,50%. Kabupaten Gorontalo 11 miliar 18,21%. Kabupaten Gorontalo Utara 2,1 miliar sebesar 3,5% dan Bualemo 1,7 miliar rupiah dengan peran 2,88%. Kemudian apabila kita melihat penerimaan per sektor sampai dengan Januari 2026, Bapak Ibu sekalian dapat dilihat di layar bahwa sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, administrasi pemerintahan masih menjadi sektor dengan kontribusi yang dominan. Walaupun di Januari tahun 2026 ini perannya turun cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Administrasi pemerintah berperan atau berkontribusi sebesar 40,73% dengan nominal rupiah 24,88 miliar. Namun pertumbuhan terbesar itu diberikan dari sektor pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan sebesar 349,15% dengan nominal rupiah 2,35 miliar rupiah. Bapak Ibu sekalian, dari penerimaan pajak 2026 apabila kita bandingkan dengan penerimaan pajak 2025 dengan masa yang sama di Januari tahun 2025, di Januari 2025 penerimaan pajak kita 51,51 miliar. Januari tahun ini 61,09 miliar. Jadi ada pertumbuhan sebesar 18,58%. Jadi ada tumbuh positif. Kami sangat berharap mudah-mudahan pertumbuhan positif ini juga akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang sampai dengan berakhirnya tahun 2026 ini.
Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal sebelum kami tutup paparan mengenai kinerja fiskal di Provinsi Gorontalo untuk masa Januari 2026. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu, mengingat pada masa-masa sekarang ini adalah masa-masa pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi, di mana paling lambat pelaporan SPT tahunan orang pribadi adalah 31 Maret 2026. Kita mengetahui bahwa 31 Maret 2026 itu berdekatan dengan hari-hari libur Lebaran, berdekatan dengan hari-hari libur Lebaran. Jadi kami menghimbau untuk Bapak Ibu seluruh masyarakat dan wajib pajak di Provinsi Gorontalo, ayo segera laporkan SPT tahunan orang pribadi, jangan tunggu sampai waktu hari-hari terakhir. Kami juga mengingatkan bahwa terdapat surat dari Menpan RB nomor B7 tahun 2026 tanggal 30 Januari 2026 bahwa untuk seluruh ASN, TNI dan Polri sebagai bentuk keteladanan paling lambat tanggal 28 Februari 2026 diminta untuk sudah melaporkan SPT tahunan orang pribadinya. Jadi kami meminta Bapak Ibu para ASN, P3K, para penyelenggara negara di Provinsi Gorontalo, TNI, Polri, ayo segera kita laporkan SPT tahunan orang pribadi ke tidak harus datang ke kantor pajak yang ada di Gorontalo, di Limboto, Tilamuta ataupun di Marisa. Silakan laporkan dari mana saja dan kapan saja, asalkan tidak melewati waktu yang disampaikan oleh Menpan RB yaitu tanggal 28 Februari 2026. Kami KPP Pratama Gorontalo, kantor pajak Limboto, kantor pajak Tilamuta, dan kantor pajak Marisa, kami buka di setiap hari kerja sampai dengan pukul 17.30. Kami buka sampai dengan pukul 17.30 sampai dengan 13 Maret 2026. Jadi sampai dengan 13 Maret kami ada kegiatan, ada event namanya Ngabuburit. Kami akan dampingi Bapak Ibu untuk melaporkan SPT tahunan, untuk melakukan aktivasi akun dan layanan konsultasi pajak lainnya. Hari Sabtu Minggu kami juga tetap buka, silakan datang ke kantor pajak Gorontalo atau kantor pajak terdekat dengan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, yang terakhir, lagi-lagi kami ingatkan untuk Bapak Ibu dan masyarakat Gorontalo untuk selalu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Bahwa kami ingatkan untuk tidak menggunakan calo dalam semua layanan atau urusan ke kantor pajak, bahwa tidak ada calo di KPP Pratama Gorontalo, di kantor pajak Gorontalo, kantor pajak Limboto, Tilamuta maupun Marisa. Dan juga kami menyampaikan bahwa tidak ada aplikasi Cortex. Semua menggunakan web cortexdjp.pajak.go.id. Yang ada adalah aplikasi M-Pajak. Dan juga kami menghimbau untuk tidak membuka link atau tautan yang berbentuk APK. Jadi jangan sampai membuka pesan-pesan yang mengirimkan link atau tautan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan pernah mentransfer uang, bahwa pembayaran pajak itu adalah kekas negara, bukan ke rekening-rekening pihak-pihak tertentu. Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharap kerjasama dari Bapak Ibu terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan demi kemajuan Provinsi Gorontalo. Demikian yang dapat kami sampaikan dari KPP Pratama Gorontalo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bea Cukai Gorontalo akan coba memaparkan terkait dengan kinerja perekonomian terkait dengan bidang kepabeanan dan cukai sampai dengan periode Januari 2026. Ada 3 jenis penerimaan yang dikelola oleh Bea Cukai. Yang pertama terkait dengan bea masuk terkait aktivitas impor, kemudian ada bea keluar terkait aktivitas ekspor, dan penerimaan dari sisi cukai. Untuk target tahun 2026, Gorontalo, Bea Cukai Gorontalo dibebankan penerimaan itu tidak ada, tetapi realisasinya sampai dengan Januari sebagai data berikut. Yang pertama itu bea masuk.
penerimaan sampai dengan bulan Januari itu sebesar 215.000. Kemudian biaya keluar tidak ada. Kemudian ada penerimaan dari denda cukai sebesar 72.225.000 rupiah. Sehingga total penerimaan negara yang diterima oleh Bea Cukai Gorontalo sampai dengan periode Januari 2026 adalah 72.440.000 rupiah. Kemudian dari aktivitas impor dan ekspor kita bisa lihat ada data mengenai devisa. Kita bisa lihat devisa ekspor yang dihasilkan dari aktivitas ekspor dari Provinsi Gorontalo adalah sebesar 30.455 juta rupiah. Sementara devisa impor itu adalah 2.144.000 rupiah. Sehingga kalau kita lihat dari neraca menjadi surplus sebesar 30,45 miliar. Selanjutnya kita akan coba lihat lebih spesifik lagi terkait dengan kinerja ekspor yang didaftarkan atau dilaksanakan proses penyelesaian administrasinya di Bea Cukai Gorontalo. Kalau kita lihat dari sisi volume sampai dengan Januari 2026 itu sebesar 11.161 ton atau nilai ekspornya dalam rupiah sebesar 30.455 juta rupiah. Untuk komoditi ekspor itu terdiri dari komoditi pertanian, kemudian komoditi perikanan. Untuk komoditi tersebut itu dilakukan oleh para eksportir yang terdiri dari 5 besar eksportir yang melakukan aktivitas di Gorontalo. Sementara kalau kita lihat untuk isu perekonomian di Gorontalo selama bulan Januari adalah adanya pendirian pusat logistik berikat yang saat ini dalam proses pelaksanaannya. Artinya secara izin itu sudah ada izin yang diterbitkan untuk beroperasinya PLB, yaitu PLB oleh PT Transkontinen. Mudah-mudahan dengan berdirinya PLB ini bisa menjadi salah satu katalis untuk proses pertumbuhan logistik di Gorontalo yang bisa kita harapkan bisa meningkatkan aktivitas perekonomian impor dan ekspor di Provinsi Gorontalo. Data lebih detail terkait dengan kinerja ekspor di Gorontalo, kita bisa lihat bahwa produk perkebunan dan kehutanan masih mendominasi terkait dengan ekspor di Gorontalo. Kalau kita lihat jumlah dokumennya sampai dengan Januari itu sebanyak 37 dokumen pemberitahuan ekspor. Kemudian jenis barang yang diekspor itu kita lihat ada di sisi sebelah kanan tabel bahan tayang, yaitu terdiri dari wood pellet, frozen coconut cream, frozen coconut juice, crude coconut oil yang totalnya mencapai 11,153 ton. Kemudian perkembangan ekspor terkait dengan produk perikanan, ada 4 produk perikanan terutama yang diekspor, dan yang terbesarnya itu adalah sampai saat ini adalah ekspor tuna. Jadi tuna masih mendominasi untuk aktivitas ekspor selama periode Januari 2026. Kalau kita melihat data year on years tahun 2024 sampai 2026, memang di awal 2026 ini secara jumlah volumenya terjadi penurunan. Kalau rata-rata sebelumnya di bulan Januari itu secara volume itu 20.000 ton, tapi pada bulan Januari 2026 ini hanya 11 ribuan ton.
tetapi secara devisa tidak terjadi penurunan terlalu signifikan, di mana secara devisa ekspor itu untuk 2026 Januari memang terjadi sedikit penurunan. Itu mungkin aktivitas ekspor yang lebih detail yang ingin disampaikan oleh Bea Cukai Gorontalo. Mudah-mudahan kita berharap untuk peningkatan ekspor di tahun 2026 ini bisa menemukan momentum dan bisa membuka peluang-peluang baru untuk pengiriman komoditi-komoditi unggulan dari Gorontalo. Demikian penjelasan dari Bea Cukai Gorontalo. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memaparkan kinerja kekayaan negara dan lelang dari KPKNL Gorontalo untuk tahun 2026 di bulan Januari. Pertama, nilai barang milik negara yang tercatat pada satuan kerja di Gorontalo, nilainya per Januari 2026 adalah sejumlah 26,4 triliun rupiah. Nilai ini secara agregat mengalami penurunan 1,8 triliun dibandingkan nilai per 31 Desember tahun 2025 yang sebesar 28,3 triliun. Penurunan ini disebabkan karena pada bulan Desember 2025 ke Januari 2026 itu terdapat penurunan BPN pada Kementerian PU sebesar 2 triliun, yang mana pencatatan ini dicatat pada Kementerian PU Pusat. Kemudian pada Satuan Kerja Polri ini terdapat penambahan 54,3 miliar rupiah, ini pada Satuan Kerja Primob. Kemudian pada Satuan Kerja Kementerian Agama juga terdapat penurunan karena terdapat satker yang dilikuidasi, yaitu Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, yang karena ada perubahan kementerian ini ditransfer pencatatannya ke Kementerian Haji, sedangkan satuan kerja di Gorontalo itu belum terbentuk. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 1,8 triliun penurunan nilai BMN yang dicatat pada satuan kerja di Gorontalo. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pencatatan ini terbesar adalah tetap pada Kementerian PU dan PKP, ini sebesar 14,8 triliun rupiah. Kemudian pada Satuan Kerja Polri ini sejumlah 3,1 triliun rupiah, dan kemudian berturut-turut terdapat 24 KL itu sejumlah 3,75 triliun rupiah. Pencatatan ini dapat di breakdown dari mulai tanah sampai dengan aset tetap lainnya, di mana pada tanah di Gorontalo yang tercatat itu sebesar 2,9 triliun rupiah dan bangunan gedung 8,3 triliun rupiah. Kemudian jalan, irigasi, jembatan ini sejumlah 8,9 triliun rupiah, sampai dengan aset tetap tak terwujud atau aset tetap renovasi yang totalnya tadi sejumlah 26,4 triliun rupiah. Bapak Ibu yang saya hormati serta rekan media, selanjutnya kami ingin memaparkan terkait penerimaan negara bukan pajak yang dihasilkan dari pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Realisasi PNBP aset yaitu kekayaan negara itu sejumlah 11,12% dari target di tahun 2026 atau sebesar 1,95 miliar rupiah. Realisasi ini naik 651% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Kenaikan yang signifikan ini terjadi karena adanya pemanfaatan pada negara pada satuan kerja pada layanan umum atau PU sebesar 1,7 miliar rupiah. Adapun target tahunan di tahun 2026 ini adalah sejumlah 17,6 miliar rupiah. Raihan sebesar 1,9 miliar rupiah ini dapat terbagi menjadi pemanfaatan BMN tadi sejumlah 1,8 miliar rupiah dan pemindah tanganan BMN sejumlah 65 juta rupiah. Selanjutnya kami sampaikan terkait dengan realisasi PNBP yang berasal dari
layanan lelang ini sejumlah 65 juta rupiah, yang mana ini adalah sebesar 6,69% dari target di tahun 2026. Raihan di bulan Januari ini naik 179,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Adapun target di tahun 2026 ini PNBP dilelang itu sejumlah 966 juta 65.000 rupiah. Selanjutnya dapat kami sampaikan terkait dengan PNBP di Piutang Negara itu tercapai sebesar 14,2% dari target di tahun 2026. Di mana target tahun 2026 ini targetnya sebelah 3 juta rupiah. Capaian di bulan Januari ini sejumlah 426.000 rupiah atau tadi sebesar 14,2%. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami sampaikan kinerja atau perkembangan pokok lelang di bulan Januari 2026, di mana pada bulan Januari 2026 tercapai pokok lelang sebanyak 287 juta rupiah. Angka ini disumbangkan terbesar dari lelang non eksekusi wajib lainnya, ini sebesar 70%, dan sisanya sebesar 30% disumbangkan dari lelang barang milik negara. Yang ini berarti adalah barang milik negara yang telah rusak berat dan diajukan lelang kemudian laku terjual. Atas pokok lelang sebesar 287 juta tersebut, ini menghasilkan penerimaan negara sebesar 86 juta rupiah. Penerimaan negara ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, lelang ini sebesar 64 juta rupiah. Kemudian PPHTB yang merupakan penerimaan kas daerah ini sebesar 21,6 juta rupiah. Dan PPH tidak tersumbangkan karena belum masuk ke dalam perhitungan PPH. Bapak Ibu sekalian, atas PPHTB yang tadi merupakan pajak daerah, ini di bulan Januari masuk ke kas daerah Kota Gorontalo sebesar 2 juta, kemudian Kabupaten Gorontalo sebesar 6 juta, dan Kabupaten Pembuatu sebesar 13 juta rupiah. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan terkait dengan kinerja pelayanan penilaian, karena KPKL juga memberikan layanan terkait dengan penilaian, di mana sampai dengan bulan Januari 2026 di tahun 2026 ini kami telah memberikan layanan penilaian terhadap 38 objek penilaian. 38 objek penilaian ini terbanyak diajukan oleh pemerintah daerah, yaitu sebesar 20 objek, kemudian disusul oleh BUMN atau BUMD atau BUMDes itu sebesar 11 objek, dan kemudian ada permohonan dari DJKS, dalam hal ini kami selaku pengelola barang, ini berasal dari satuan kerja yang barangnya akan diproses sewa atau diproses lelang. Ini diajukan oleh satuan kerja ke kami, dan ini sejumlah 6 objek. Kemudian kejaksaan mengajukan 1 objek, yang ini adalah lelang barang rampasan. Secara nilai yang dihasilkan dari proses penilaian ini adalah sejumlah 743 juta rupiah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan terkait dengan kinerja layanan kekayaan negara, lelang dan penilaian dari KPK. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Saya hormati Bapak Adnan Winbiarto selaku Kakanwil Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber selaku Kepala Satker di jajaran Kemenkeu Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati
Bapak dan Ibu, teman-teman unsur media, hadirin yang kami muliakan, untuk kesempatan Preskon Alko dan Diseminasi Fiskal Moneter edisi realisasi sampai dengan 31 Januari 2026, saya Herwin Mopangga selaku lokal expert akan menyampaikan pemaparan terkait dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2025 dan sinergi sektor pemerataan dampak dan tantangan ketahanan ekonomi. Di slide pertama, kita melihat Provinsi Gorontalo mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup fantastis. Menurut BPS Provinsi itu sebesar 5,71% YoY. Tetapi kalau kita telisik secara triwulanan, ini sepanjang 4 triwulan di tahun 2025, ini merupakan pencapaian pertumbuhan ekonomi terbaik dalam kurun waktu 4 tahun terakhir semenjak pasca pandemi COVID-19, di mana di triwulan pertama itu mampu mencapai 6,07% YoY, tetapi ini juga terus meningkat sampai dengan triwulan keempat yang mencapai 6,12%. Ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Gorontalo mengalami ekspansi yang solid, di mana kegiatan produksi dan distribusi juga meningkat, kemudian sektor-sektor non-primer juga semakin dominan, dan juga menjaga optimisme pemulihan pasca pandemi. PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Gorontalo juga tumbuh positif pada angka 58, hampir 59 triliun rupiah, dengan PDRB per kapita yang pada angka 47 miliar sekian, atau setara dengan 2.881 US dollar. Angka ini menunjukkan bahwa PDRB per kapita Provinsi Gorontalo tahun 2025 ini berada di atas beberapa provinsi seperti Aceh, Sulawesi Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, bahkan beberapa provinsi di Papua. Akan tetapi, meskipun pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus ini, perlu juga dilihat lebih dalam apakah ini juga tersebar merata dan terdampak kepada kelompok-kelompok ekonomi yang pada lapisan paling bawah. Di slide kedua, kita bisa melihat beberapa sektor yang menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2025, di mana pada tabel atas kita bisa melihat sektor pertanian, kehutanan, perikanan itu menunjukkan dominasi dengan pangsa di atas 36%. Ya, sektor pertanian masih menjadi mesin utama pertumbuhan, dan ini juga menunjukkan bagaimana ketergantungan terhadap sektor primer ini, dan juga belum lepas dari bagaimana guncangan harga komoditas dan biaya produksi pertanian akan berpengaruh terhadap isu kesejahteraan. Kemudian yang kedua, penguatan produktivitas dan nilai tambah ini merupakan syarat dari stabilitas sosial ekonomi. Kemudian sektor yang berkontribusi terbesar yang kedua itu adalah perdagangan dan transportasi. Ya, ini hampir 15% pangsanya, dan ini menunjukkan bahwa aktivitas distribusi antar kabupaten kota ini juga cukup signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Yang ketiga adalah sektor konstruksi yang sumbangannya sebesar 11,21%. Ini menunjukkan bahwa investasi, baik itu investasi
pemerintah maupun investasi asing maupun investasi swasta yang ada di Provinsi Gorontalo ini juga tumbuh meskipun tumbuh tipis ya, tetapi ini menunjukkan perekonomian Gorontalo masih tetap menarik bagi para investor. Dan yang terakhir yakni industri pengolahan. Ini merupakan sektor yang kita harapkan bertumbuh lebih besar lagi karena memang disinilah letak dari transformasi struktural dari bergerak dari sektor primer kemudian ke sektor industri pengolahan dan nanti akan memperkuat sektor jasa. Tentu saja sektor pengolahan, industri pengolahan ini disinilah rantai pasok dan penciptaan nilai tambah serta konektivitas antar pelaku ekonomi ini akan terwujud. Kemudian di slide ketiga kita juga perlu melihat bagaimana pergerakan harga-harga yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Kita perlu membandingkan bagaimana inflasi yang terjadi di Kota Gorontalo sebesar 3,70%, tetapi inflasi di Kabupaten Gorontalo sebesar 5,21%. Ini menunjukkan bahwa tekanan biaya hidup yang terjadi di masyarakat pedesaan ini ternyata lebih tinggi daripada biaya hidup yang ada di masyarakat perkotaan. Kita mengetahui bahwa pedesaan ini menghadapi berbagai persoalan seperti jarak distribusi yang lebih panjang, kemudian infrastruktur pasar yang terbatas, kemudian skala ekonomi pasar yang lebih kecil sehingga menyebabkan biaya distribusi per unit barang yang lebih mahal. Pada kondisi yang sama, petani atau kelompok usaha pertanian ini juga mengalami ketergantungan yang lebih tinggi terhadap tengkulak atau pedagang pengumpul. Sehingga dengan kondisi ini maka perlu bagi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat pertanian yang ada di pedesaan. Kita juga mengetahui bahwa masyarakat dengan pendapatan terbawah yang paling banyak itu adalah di kelompok pertanian, ini ternyata sebagian besar belanja rumah tangganya itu berada pada konsumsi bahan pokok ya, seperti beras, barito atau bawang rica tomat dan juga minyak goreng dan juga telur, sehingga ketika terjadi tekanan harga pada komoditas utama ini akan mempengaruhi kemampuan daya beli atau konsumsi masyarakat bawah. Sehingga isu inflasi ini sangat erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga stabilitas dan juga mengurangi potensi meningkatnya angka kemiskinan. Kita juga perlu melihat bagaimana nilai tukar petani ya di bulan Desember tahun 2025 ini juga mengalami pelemahan, di mana indeks harga yang diterima petani itu turun 4,82%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani itu turun 0,8%. Nilai tukar petani yang turun ini mencerminkan daya beli petani melemah, kemudian meredam konsumsi rumah tangga perdesaan. Padahal kita mengetahui bahwa kemampuan berkonsumsi dari petani yang mayoritas di Provinsi Gorontalo ini merupakan mesin yang membuat pertumbuhan ekonomi ini menjadi lebih terasa kualitasnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana sebaran daya beli petani melalui NTP ini, ada 5 kelompok subsektor pertanian. Ini yang positif atau yang meningkat pada bulan Januari 2026 dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2025. Itu yang positif hanya subsektor peternakan dan perikanan.
Sedangkan 3 subsektor lainnya, yaitu tanaman pangan dan perkebunan rakyat, itu menurun. Dan penurunan yang paling besar itu terjadi di subsektor hortikultura. Nah, penurunan ekstrim di subsektor hortikultura yang mencapai minus 26%, negatif 26%, ini menunjukkan adanya sinyal masalah pada harga komoditas sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian masalah pada volatilitas pasokan dan juga akses pasar. Nah, ini dampaknya bukan hanya kepada produsen, tetapi juga bisa mendorong ketidakstabilan pasokan dan fluktuasi harga sampai ke tingkat konsumen. Selanjutnya, faktor determinan dari pertumbuhan ekonomi yang belum menurunkan kemiskinan, saya petakan ke dalam 9 aspek. Yang pertama adalah Gorontalo masih sangat didominasi oleh sektor primer, yakni pertanian jagung dan sapi potong. Dan pertumbuhan terkonsentrasi pada sektor dengan elastisitas tenaga kerja yang rendah. Yang kedua, proses hilirisasi dan manufaktur ini belum menciptakan rantai nilai lokal, di mana kita melihat bahwa sumbangan dari usaha mikro kecil, ya, ini yang minim teknologi, ya, yang paling besar pengaruhnya terhadap hilirisasi dan manufaktur. Kemudian yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo memang relatif rendah, tetapi justru sektor informal yang berkontribusi cukup tinggi. Sehingga ini juga berdampak kepada upah yang diterima. Ini juga merupakan upah yang tidak sesuai dengan besaran upah minimum provinsi. Yang keempat, ini produktivitas pekerja perdesaan, ini masih rendah atau unskilled labor. Kemudian yang kelima, belum adanya kesesuaian atau mismatch antara keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dan kebutuhan industri. Kemudian yang keenam adalah ketimpangan spasial, ya, akses layanan kesehatan dan gizi yang dinikmati oleh masyarakat yang ada di wilayah desa dengan yang ada di wilayah kota. Kita mengetahui bahwa Provinsi Gorontalo ada 5 kabupaten dan hanya 1 kota, sehingga ketimpangan spasial ini menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo masih cukup timpang, ya. Kemudian yang ketujuh, wilayah pesisir dan pedalaman menghadapi keterbatasan fiskal dan layanan publik. Ini juga mencerminkan tingkat kesejahteraan di wilayah pedesaan yang lebih rendah atau jauh lebih di bawah daripada masyarakat perkotaan. Yang kedelapan, bantuan sosial yang diterima, misalnya dalam bentuk bantuan langsung tunai BLT maupun bantuan pangan non tunai misalnya, ya, ini sifatnya hanya sebagai peredam guncangan ekonomi, shock absorber, dan bukan menjadi akselerator dari pertumbuhan. Dan bantuan sosial ini biasanya untuk keperluan konsumsi jangka pendek saja dan tidak terhubung dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam jangka panjang. Sehingga saya berkesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2025 di Provinsi Gorontalo, baik pertumbuhan overall maupun pertumbuhan secara triwulanan, ini masih disertai dengan tingkat inflasi terkendali tetapi cukup tinggi, terutama di masyarakat pertanian pedesaan. Ini juga disertai dengan nilai tukar petani yang turun dan menggerus daya beli masyarakat, sehingga ini mengancam stabilitas ekonomi jangka pendek. Yang berikut,
sektor unggulan pertanian pedesaan ini masih berisi atau didominasi dengan unskilled labor, dengan low productivity dan low wage, atau produktivitas yang rendah dan tingkat upah yang sangat rendah. Dan yang berikut, agen-agen hilirisasi atau transformasi ekonomi ini adalah usaha mikro kecil yang serba minim, baik minim pada akses modal usaha, minim kepada teknologi, maupun minim kepada akses pasar. Sehingga UMKM yang kita harapkan menjadi agen-agen transformasi, agen-agen perubahan, ini justru bergerak pada ruang-ruang pertumbuhan yang sangat sempit. Yang kedua, upaya untuk menurunkan kemiskinan masih terkendala pada struktur produksi ya yang masih didominasi oleh sektor primer, kemudian kualitas belanja pemerintah yang cenderung belum tepat sasaran, baik itu DAU, kemudian DAK fisik maupun DAK non fisik, yang cenderung belum mendukung kegiatan peningkatan ekonomi di masyarakat kelas bawah. Kemudian transformasi yang kita harapkan bisa berlangsung lebih cepat lagi di Gorontalo ini membutuhkan integrasi dari fiskal pusat dan daerah, kemudian reformulasi bansos yang agar lebih produktif lagi, kemudian diversifikasi ekonomi, terutama penguatan ekosistem di desa. Dan pada akhirnya beberapa poin rekomendasi yang kami coba tawarkan adalah perlunya penguatan daya beli, ya, daya beli terutama kelompok masyarakat pertanian pedesaan yang memang umumnya tersebar pada desil 1 sampai desil 3, yang miskin ekstrim sampai dengan kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan wilayah. Kemudian yang kedua adalah perlunya pertumbuhan ekonomi yang terkoneksi dengan penyerapan tenaga kerja produktif. Ya, ini perlu ada untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dari tenaga kerja, baik yang berada di sektor informal maupun yang ada di sektor informal. Nah, ini membutuhkan perluasan vokasi yang berbasis kebutuhan industri. Dan yang terakhir adalah mengupayakan agar bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, terutama di desil 1 sampai dengan desil 3, ini bukan hanya sebagai bantalan saja penyelamatan ekonomi jangka pendek atau shock absorber, tetapi juga menjadi pengungkit ekonomi atau menjadi mesin-mesin pertumbuhan ekonomi baru. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam ALKO bulan Februari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.